Selamat pagi, perkenalkan nama saya Natalia Simamora. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Prodi Bimbingan dan Konseling tahun 2021 akan melaksanakan kegiatan uji kinerja praktek pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 jam 9. Selamat pagi, Nak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan Ibu ucapkan terima kasih karena kalian bisa mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, Nak ya? Dan usahakan kalian untuk tetap semangat di pagi hari ini dan jaga kesehatan kalian. Oke, baik, Nak. Kita akan memulai pembelajaran kita ini, tetapi sebelum kita memulainya, Ibu ingin siapa di antara kalian yang memimpin doa agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan, Nak, siapa yang ingin memimpin doa di awal? Saya, Bu, Marco, Bu. Oke, silakan Marco. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul pada ujian kinerja Bu Natali pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan berkati agar materi pembelajaran hari ini dapat disampaikan dengan baik, Tuhan, dan kami dapat menerimanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Marco. Baik anak-anak, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Izinkan Ibu untuk share screen ya, Nak ya. Oke. Baik anak-anak, inilah dari pembelajaran kita. Terlihat, Nak, di layar kalian? Iya, Bu. Oke. Jadi, Ibu akan beritahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 4 tujuan khususnya adalah, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan malas belajar. Yang kedua, kalian dapat menganalisis penyebab dari malas belajar. Yang ketiga, kalian dapat mengembangkan pengetahuan cara memiliki strategi dalam belajar. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, kalian dapat mengubah perilaku malas dalam belajar. Inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak ya. Ibu lanjutkan dulu. Ini adalah langkah kegiatan kita. Langkah kegiatan yang harus kalian lakukan, yang pertama adalah kalian harus aktif. Jika memang tidak ada yang kalian pahami, kalian bisa langsung tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu. Yang kedua, kalian memperhatikan penjelasan materi yang akan Ibu berikan. Yang ketiga, kalian menonton video. Dan yang keempat, kalian menyimpulkan materi pembelajaran yang akan Ibu berikan. Dan yang kelima, pembelajaran ini kita lakukan selama 1 kali pertemuan. Dan juga nanti kalian Ibu minta untuk merefleksikan tentang hasil dari materi pembelajaran yang akan kita pelajari tadi pada hari ini. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan, Nak? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, karena tidak ada, Ibu lanjutkan. Tidak, Bu. Oke, terima kasih Marco dan anak-anak sekalian. Materi kita adalah rajin belajar, yes, malas belajar, no. Jadi inilah materi kita. Sebelum kita memulai ke tahap inti, Nak, Ibu ingin kita memulaikan ini ice breaking ya, Nak ya. Kita akan mulai ice breaking.
kita akan belajar untuk bernyanyi supaya kalian lebih semangat lagi nih dalam belajar. Oke, Ibu. Seperti kalian juga sudah sering mendengar lagu ini, kita akan mulai bernyanyi bersama. Kalian buka mic kalian, kita nyanyikan bersama-sama. Ibu akan mulai dari hitungan ketiga. Hitungan ketiga nanti kalian langsung kita sama-sama bernyanyi ya nak ya. Siap nak? Semuanya on kamera? Ini ya? Siap, Bu. Oke, on mic. Mic-nya dibuka. Siap? Siap, Bu. 1, 2, 3. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sedang apa? Sedang belajar. Sedang belajar sekarang. Sekarang belajar apa? Belajar Belajar BK, belajar belajar BK, belajar BK sekarang. BK apa? BK apa? Sekarang. Terima kasih anak-anak. Kalian berarti sudah lebih rileks dan kalian sudah bisa untuk kita melanjutkan ke tahap inti. Apakah kalian siap nak untuk melanjutkan ke tahap inti nak? Siap, Bu. Oke, terima kasih. Kalau kalian sudah siap, kita lanjutkan materinya. Nah, ini nak. Pernahkah kamu merasa siapa yang bersedia untuk membaca ini nak? Silakan nak. Saya Bu Karisa. Oke, silakan Karisa. Pernahkah kamu merasa 1. Kurang disiplin dalam belajar, 2. Malas, 3. Kurang bisa menyesuaikan diri, 4. Suka menunda-nunda, 5. Suka main game atau warnet, 6. Tidak mampu membagi waktu. Oke, terima kasih Karisa karena kamu sudah membacanya. Bu Natali ingin bertanya Karisa, di antara 6 ini Karisa pernah mengalami yang mana nak? Semuanya, Bu. Oh, semuanya Karisa pernah mengalami ya. Oke, terima kasih Karisa atas jawabannya. Adakah yang pernah merasakan hal ini lagi nak selain Karisa nak? Saya Bu Krista. Oke, silakan Krista. Coba yang mana Krista? Saya nomor 1, 2, sama 5 Bu. 1, 2, dan 5 Bu. oke, kurang disiplin dalam belajar, kurang bisa menjaga diri, dan suka main game atau warnet ya, Kak Krista? Iya Bu. Oke, terima kasih Krista. Aku lanjutkan. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak nak? Tidak ada, Bu. Ada Bu. Oke, karena tidak ada Ibu lanjutkan. Nah, apa yang dialami oleh teman kalian Karisa dan Kak Krista adalah ini nak. Kalau kalian mengalami yang tadi, berarti kalian harus hati-hati karena yang tadi itu yang di awal itu 66 itu adalah ciri-ciri malas dalam belajar. Apa itu malas belajar? Apa pengertian malas belajar? Siapa yang bisa mengetahui apa pengertian malas belajar, nak? Saya Bu Shen. Oke, San, silakan San. Pengertian malas belajar itu adalah tidak ada keinginan dari diri kita sendiri untuk belajar atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pelajaran, Bu. Oke, terima kasih San. Ya, betul sekali San jawaban kamu. Jadi tidak punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang akhirnya mengakibatkan kita untuk tidak malas dalam belajar. Siapa lagi selain San? Saya Bu Korin. Oke, Korin, silakan Rin. Ya Bu, menurut saya pengertian malas belajar itu ketika kita tidak ada motivasi belajar atau hilangnya semangat dalam diri kita buat belajar. Jadinya kita lebih milih entar aja belajarnya kayak gitu Bu. Oke, berarti menunda-nunda ya, menunda-nunda belajar. Karena entar aja itu berarti artinya penundaan ya nak ya. Oke, terima kasih Korin. Terima kasih jawaban San dan Korin sangat bagus. Secara umum, pengertian malas belajar adalah ini.
Malas belajar adalah rasa yang timbul karena terlalu menyepelekan sesuatu hal dengan meremehkan suatu pekerjaan atau aktivitas, tugas, dan hal-hal tertentu sehingga menunda-nunda hal tersebut. Benar tadi yang dikatakan Sansan dan Korin. Karena kita nggak fokus, jadi menunda-nunda pekerjaannya. Oke. Ada yang ditanyakan sampai materi ini, nak? Tidak ada, Bu. Oke, berarti sampai sini kalian sudah paham. Ibu lanjut. Nah, dampak apa yang akan terjadi jika malas belajar? Ibu akan bertanya kepada tadi Kak Karisa dan juga siapa tadi satu lagi tadi? Krista, Bu. Oke, Karisa dan Krista. Kepada Karisa dan Karisa yang utama, coba Ibu menanyakan Karisa. Tadi kan Karisa katakan bahwa Karisa mengalami ke-6 ini. Coba dampak apa yang Karisa rasakan alami saat Karisa melakukan ke-6 ini, nak? Coba Karisa. Nilai saya jadi jelek, terus ditegur juga sama orang tua. Terus peringkat saya juga menurun. Oke, terima kasih Karisa. Berarti apa yang kamu alami ini berakibat terhadap dampak yang akan terjadi ya, nak ya, pada diri kamu ya, nak ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Karisa atas jawabannya. Coba tadi Krista, nak, Krista tadi mengatakan? Kalau saya dampaknya nilai saya jadi jelek, terus ditegur juga karena lebih sering main game daripada belajar. Tingkat saya juga jadi lebih turun dari biasanya. Oke, jadi ditegur juga dengan guru, dan peringkatnya juga menjadi turun ya, nak ya. Mungkin yang tadinya peringkat 1 atau peringkat 2 menjadi peringkat 6 atau 7 ya, nak ya. Oke, terima kasih ya Karisa dan Krista jawabannya. Mudah-mudahan jawaban kalian itu akan memotivasi teman kalian juga. Baik, nak. Ibu ingin kalian menyimak video yang akan Ibu berikan. Kalian simak ya, nak ya. Ibu akan share screen, nak. Kelihatan, Bu. Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Oke. Silakan kalian simak, nak. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga dia perlu ada di pendidikan untuk bermanfaat untuk pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan proses kegiatan ini. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman yang tidak itu sendiri dalam interaksi dengan teman. Namun, tidak itu sesuai yang satu ini.
tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Semalam aku WhatsApp-an, terus main game, dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya apapun itu jangan dianggap remeh, termasuk dalam pelajaran. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar luas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Oke, nah, kalian tadi sudah menyimak video tersebut yang tadi Ibu berikan. Pertanyaan Ibu, setelah tadi kalian menyimak video tadi, makna apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Nah, siapa yang bisa memberikan jawaban setelah tadi menonton video yang tadi kalian tonton? Nah? Saya, Bu Korin. Oke, silakan Korin coba. Ya, jadi tadi dari video yang saya lihat, kan di situ ada seorang anak bermalas-malasan. Lalu dia dapat nilai jelek dan dia merenung di sebuah lapangan. Terus di situ kita lihat juga ada sosok dia mungkin dari masa depannya karena wajahnya mirip banget gitu. Jadi dari situ kita tahu anak itu atau kita yang sekarang, kita ini misalnya malas belajar gitu. Nilai kita pasti jelek. Kita udah tahu dan harusnya kita nggak perlu melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat kayak pegang handphone atau kita sibuk WhatsApp-an, nonton film, sebagainya. Harusnya kita ngutamain belajar, apalagi kalau kita tahu beberapa hari, minggu, bulan, atau misalnya besok kita udah ulangan tuh kita harus siap-siap gitu, Bu. Terus kalau kita sudah melaksanakan semua itu, nanti pasti di masa depan kita akan sukses, persis seperti anak itu yang masa depannya datang menghampiri dia gitu. Itu aja, Bu, menurut saya. Terima kasih Korin, jawaban kamu cukup bagus. Nah, terima kasih banyak atas jawabannya. Ada lagi yang menambahkan dari jawaban Korin, Nak, dari makna yang terkandung dalam video tersebut, Nak? Saya, Bu. Oke, silakan, Nak. Jadi kita itu harus memprioritaskan belajar dan kita itu jangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri. Jadi video tersebut tadi adalah dia merugikan dirinya sendiri ya, Naya. Terima kasih jawaban kamu, karena dia itu tidak bisa membagi waktunya ya, Naya. Dia tidak bisa fokus, dia WhatsApp-an sampai jam berapa, kemudian dia tidurnya sampai jam 5, dia belajar dari sampai subuh. Tetap dia belajarnya kan tergesa-gesa. Diganti waktunya, yang harusnya dia tertidur diganti untuk belajar, yang harusnya belajar diganti oleh pelaku tadi, pemeran tadi, dia malah tidur. Jadi hal-hal tersebut ya, Nak, ya. Jadi itu dia suka menunda-nunda sesuatu, tidak fokus dengan apa yang dia lakukan. Akhirnya akan berefek kepada tadi hasil ulangan dia yang mungkin tidak memuaskan. Oke, sampai sini ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian tambahkan, Nak? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Jika tidak ada, berarti kalian sudah memahami tadi yang Ibu bicarakan. Dan teman-teman kamu, terima kasih tadi. Sini Ibu akan, secara garis besar, Nak, ini penyebab malas belajar. Siapa yang mau membacakannya, Nak? Saya, Bu, Aurel, Bu. Silakan, Aurel. Penyebab malas belajar: 1. Terlalu mengandalkan teman. 2. Pengaruh HP. 3. Program televisi. 4. Kurang suka mata pelajaran tertentu. 5. Pergaulan. 6. Banyak bermain. Oke, penyebab malas belajar tadi dialami oleh video tadi tersebut. Dia mungkin mengandalkan temannya, kemudian pengaruh HP, karena tadi dia main WhatsApp-an, banyak bermain. Dia tadi banyak bermain itu main game, mungkin kan dia main game, program televisi mungkin dia nonton.
Atau mungkin dia tidak menyukai pelajaran tadi yang akan diberikan. Dan mungkin faktor dari pergaulan. Ini 6 faktor penyebab dari seseorang menjadi malas dalam belajar, nak. Nah ya. Ibu melanjutkan, nak. Berdasarkan pengalaman Ananda, bagaimana cara atau strategi yang akan Anda lakukan untuk menghilangkan rasa malas dalam belajar? Karena kadang-kadang kita itu timbul rasa malas dalam belajar, nah. Ada rasa tidak semangat dalam belajar, ada faktor-faktor tertentu pasti kita terkadang mengalami mood dalam kita belajar. Siapa yang memiliki pengalaman ini dan berbagi kepada temannya tentang pengalaman yang dialami dan bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa malas belajar yang dialaminya. Nah, ayo siapa kira-kira yang bisa men-share pengalamannya kepada temannya? Saya Bu Esther. Oke, silakan Esther. Cara saya biasanya saya berdoa terlebih dahulu sebelum belajar, dan saya juga menghias catatan agar lebih menarik untuk saya baca ulang. Jadi saya akan lebih giat belajar dan tidak malas. Oke, terima kasih Esther. Jadi untuk kamu dalam malas belajar itu bagaimana caranya kamu membuat rangkuman ya nak ya, rangkuman mungkin rangkuman tukang stabilo yang akhirnya membuat kamu menjadi tidak malas lagi dalam belajar. Terima kasih Esther jawabannya. Siapa lagi nak yang berbagi pengalaman terhadap temannya nak untuk menghilangkan rasa malas dalam belajar nak? Saya Bu Devani. Oke, silakan Devani. Dengan membuat note atau catatan dengan hiasan warna-warni agar menambah minat dalam membaca dan belajar sambil mendengarkan lagu atau instrumen. Oke, berarti Devani ini untuk menghilangkan rasa malas dia dalam belajar jika timbul, dia mengambil mendengarkan musik kecil, dia juga membuat not-not atau rangkuman-rangkuman kecil supaya dia bisa menghafal atau mengingat materi yang telah dipelajari. Karena mungkin dengan membaca buku, menurut Devani membaca buku sebanyak itu, terkadang rasa malas itu timbul karena dia mungkin melihat tulisan yang begitu banyak. Tetapi Devani melakukannya dengan membuat not-not kecil, dan dia sambil mendengarkan musik-musik kecil, jadi dia bisa lebih terfokus. Ya betul nggak Devani nak? Betul Bu. Oke, terima kasih Devani, karena Devani sudah berbagi pengalaman dan Esther juga berbagi pengalaman tentang cara strategi kalian dalam menghilangkan rasa malas untuk belajar. Sampai di sini penjelasan yang tadi teman kamu berikan juga dan Ibu berikan. Ada nggak yang ingin kalian tanyakan, nak? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Oke, baik. Jika memang tidak ada yang ditanyakan, Ibu melanjutkan, nak. Oke. Cara dan tips menghindari malas dalam belajar. Siapa ini, nak? Coba. Siapakah yang bisa membantunya? Saya, Bu. Silakan, nak. Oke. Cara dan tips menghindari malas belajar. 1. Tuliskan semua cita-cita dan target prestasi. 2. Ubahlah suasana tempat belajar. 3. Ubahlah metode belajar. 4. Belajar kelompok. 5. Datanglah ke pemukiman kumuh atau komunitas anak jalanan. 6. Pada Tuhan. Oke. Terima kasih Yakub karena sudah bersedia untuk membacakannya untuk teman kamu dan untuk itu juga. Ini adalah 6 cara, nak, tips untuk menghindari kita malas dalam belajar. Yang pertama, tuliskan semua cita-cita dan target. Kita harus punya cita-cita, nak. Adakah di antara kalian yang tidak memiliki cita-cita, nak? Ada? Dari senyum-senyumnya Ibu Natali perhatikan pasti semuanya memiliki cita-cita, memiliki mimpi, memiliki keinginan. Ya, itu cara menghindarinya. Jadi kalian harus memiliki cita-cita terlebih dahulu. Yang kedua, ubahlah suasana tempat belajar. Benar tadi yang dikatakan oleh Devani, yang dikatakan Esther, dia mengubah cara belajarnya mereka. Kalau Devani tadi kan mengatakannya ambil mendengarkan musik. Kalau Esther juga membuat rangkuman dengan not kecil diwarnai dan segala macamnya. Itu dia membuat suasana tempat belajarnya seperti itu. Atau merapikan, seperti kata Esther tadi, merapikan tempat dia belajar. Kemudian, mengubah metode. Metode itu cara belajar tadi, sama dikatakan tadi Devani dengan Esther. Nah, belajar kelompok. Apa nih belajar kelompok? Coba Ibu mau dengar dari Clarissa. Clarissa, belajar kelompok itu apa, nah? Coba, nak.
Menurut Clarissa apa belajar kelompok, nak? Belajar bareng-bareng sama teman-teman supaya lebih mudah memahami kalau misalnya saling bertukar pendapat. Ya, betul Clarissa. Jadi belajar kelompok itu adalah belajar bersama teman-teman supaya bisa saling membantu dan mengetahui ya. Karena belajar kelompok tidak selamanya teman kita semuanya dan tidak tahu. Pasti salah satunya ada yang tahu. Itu namanya sharing ya, Clarissa ya. Terima kasih Ana jawabannya. Ya, Bu. Oke. Yang kelima, datanglah ke pemukiman kumuh atau komunitas anak jalanan. Kadang-kadang kita harus perlu datang ke pemukiman tempat kumuh atau komunitas anak jalanan. Di situ kita bisa melihat. Banyak mungkin di tengah jalan mungkin kalau kalian melihat di jalanan ada orang sambil dia ngamen, sambil minta, dia membaca buku. Kalian perlu melihat itu supaya memperbandingkan, oh ternyata saya lebih beruntung dari dia. Dia sendiri di tempat jalanan seperti ini, dia masih memiliki keinginan untuk membaca, untuk belajar. Sementara saya, ya diberikan Tuhan dengan kelebihan, saya bisa belajar di tempat yang lebih tenang, di rumah, terhindar dari panas dan segala macamnya. Dia bisa gitu. Ya, ya, kalian juga harus bisa. Jadi terkadang kita perlu datang ke tempat pemukiman kumuh atau komunitas anak jalanan. Ya, ya. Yang keenam, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini tidak kalah pentingnya, nak. Ini yang utama. Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita minta Tuhan itu membantu kita. Supaya kita bisa lebih rajin berdoa. Berdoa sebelum belajar, minta bimbingan Tuhan. Ketika rasa malas itu hadir, Tuhan membantu kita. Mencurahkan Roh Kudusnya kepada kalian semua. Sampai di sini cara dan tips menghindari malas belajar. Ada yang tidak kalian pahami, nak? Atau ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, berarti kalian sudah memahami materi yang Ibu tadi berikan ini, cara dan tips menghindari malas belajar. Baik, Ibu akan melanjutkan. Setelah tadi kalian kan mengatakan bahwa tidak ada yang kalian tanyain, dan Ibu sudah menerangkan, kalian juga tadi sudah mendengar pendapat teman kalian, sharing-sharing teman kalian. Ibu ingin kalian menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Dari awal tadi kita belajar sampai akhir, Ibu ingin kalian menyimpulkan, siapa kira-kira yang dapat menyimpulkan hasil dari materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, nak? Siapa yang bersedia, nak? Ayo, yang bersedia. Saya, Bu. Ya, silakan, nak. Menurut saya, Bu, kesimpulan dari materi malas belajar ini adalah perbuatan yang tidak baik dan bisa mendapatkan nilai yang jelek dan tidak bisa naik kelas. Kita bisa merubah perbuatan malas belajar ini dengan melakukan hal yang kita sukai. Contohnya seperti mendengarkan lagu favorit kita. Oke, terima kasih, nak, jawaban kamu, Ron. Jawaban yang cukup bagus sekali, karena kamu berarti sudah dapat menyimpulkan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta satu lagi, nak, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini, nak? Halo? Siapa kira-kira saya? Saya, Bu, Michelle. Oke, silakan, Michelle. Kesimpulan menurut saya adalah malas adalah suatu sifat yang buruk, tidak memiliki motivasi dan meremehkan pelajaran yang mengakibatkan nilai kita itu jelek dan juga merugikan masa depan kita sendiri. Oke, terima kasih jawaban Michelle. Jadi kesimpulan tadi itu Michelle mengatakan bahwa dengan kita memiliki rasa malas, berarti kita itu akan merugikan diri kita sendiri. Terima kasih Michelle karena kamu sudah menyimpulkannya, nak. Nah, ini Aaron, tolong buka kameranya, nak, karena kamu Ibu Natali perhatikan off kamera, Aaron. Oke, terima kasih Aaron. Baik, nak, nih. Ibu ingin kalian, setelah tadi kalian kan mendengarkan kesimpulan, Ibu juga menjelaskan materi, terus teman-teman kamu juga berbagi sharing dengan apa yang dikatakan, sesuai dengan materi kita. Ibu ingin kalian merefleksikan
Ananda merefleksikan kesan terhadap layanan materi yang telah kalian dapat pada pagi hari ini, nak. Saya Bu, mungkin saya bisa merefleksikan. Saya Korin. Oke, terima kasih Korin. Coba Korin, silakan. Menurut saya Bu, dengan adanya materi yang diberi Ibu pada hari ini, saya jadi tahu Bu apa itu malas belajar lebih dalam, dan saya juga mengerti cara mengatasi kalau saya malas belajar saya harus apa gitu, dan apa dampaknya kalau misalnya saya malas belajar. Dengan materi ini juga saya jadi dengar dari teman-teman, oh ternyata ada yang warnain catatannya biar tambah fun kalau belajar, ada juga yang nyalain musik, jadinya saya termotivasi juga Bu buat memperbarui cara belajar saya, jadi saya lebih semangat lagi ke depannya. Itu aja Bu mungkin yang bisa saya kasih. Nah, terima kasih Korin. Berarti kamu dengan materi ini kamu belajar untuk mendengarkan teman-teman kamu, jadi membuat kamu lebih bersemangat dan tahu cara-cara untuk menghindarkan rasa malas belajar tersebut ya nak ya. Ada lagi nak yang bisa merefleksikan nak? Karisa. Silakan Karisa. Menurut saya materi kali ini sangat bermanfaat karena mengingatkan saya akan dampak buruk dari malas belajar. Terus cara-cara kita untuk menghindari malas belajar tersebut. Terus saya juga belajar untuk lebih baik lagi dalam mengatur waktu dan mengutamakan hal yang sepatutnya diutamakan. Oke, terima kasih nak ya. Berarti materi ini sangat bermanfaat buat kamu karena kamu bisa mengetahui apa saja yang akan kamu lakukan ya nak ya bila timbul rasa malas dalam belajar. Adakah lagi yang bisa menambahkan nak, merefleksikan kemanfaatannya untuk kalian nak? Saya boleh Bu, Shen-Shen. Silakan Shen-Shen. Ya, jadi menurut saya materi yang disampaikan Bu Natali hari ini sangat penting dan bermanfaat karena saya masih sering merasa malas dalam belajar. Jadi dalam pelajaran hari ini saya jadi termotivasi untuk semangat lagi dalam belajar dan tidak menjadi malas. Itu saja Bu. Oke, terima kasih Sansa. Jadi menurut kamu materi ini sangat bermanfaat ya San ya. Karisa agak mengorin karena dengan materi ini kalian bisa mengetahui cara-cara di saat kalian memiliki rasa malas dalam belajar dan bagaimana apa yang kalian lakukan untuk menghindari rasa malas tersebut. Benar kan nak ya? Iya Bu. Oke, terima kasih. Nina. Ini Ibu ada pesan, jangan biarkan bangsa lain berpikir bahwa tidak ada anak pintar yang dilahirkan di Indonesia. Tunjukkan bahwa Indonesia itu mampu melahirkan anak-anak hebat seperti kita. Belajarlah untuk meningkatkan kualitas diri agar kelak kalian menjadi orang berhasil. Jadi jangan biarkan bangsa lain berpikir. Buktikan bahwa Indonesia itu memiliki anak-anak yang pintar. Tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu adalah punya anak-anak yang berbakat. Yang tujuannya itu nanti agar kalian menjadi anak yang berhasil. Nah, Ibu lanjutkan. Sebelum nanti kita menutup pembelajaran kita, nah, Ibu ingin kalian mengisi LKPD atau JIPOM yang akan Ibu berikan. Ibu akan share kepada kalian apa itu LKPD-nya atau lembar evaluasinya. Ibu berharap kalian nanti setelah selesai pembelajaran ini 1 jam kemudian atau setelah selesai 1 jamnya kalian langsung mengirim ke Ibu. Ibu akan kirim nanti melalui WhatsApp ya nak ya. Ibu akan share screen. Belum. Oke, sudah terlihat kan nak? Sudah Bu. Oke. Ini LKPD yang akan kalian kerjakan. Yang pertama ini kalian mengisi nama lengkap, ada kelas. Terus yang pertama jelaskan apa yang dimaksud dengan belajar, jelaskan apa itu pengertian dari belajar nak. Kemudian jelaskan faktor-faktor menyebabkan malas dalam belajar, apa yang kalian lakukan agar terhindar dari malas belajar. Terus ketika timbul rasa malas belajar, ada juga evaluasi proses, ada yang kalian kerjakan, nah, dan juga ada evaluasi hasil, nah ya. Ya. Oke.
Ibu Natalin nanti sangat mengharapkan agar kalian mengisinya setelah pembelajaran ini selesai. Ibu akan kirim nanti ke WhatsApp group, dan setelah Ibu share, kalian segera mengisi dan kirim ke Ibu kembali ya nak ya, jawabannya nak ya, melalui Gform. Baik nak, Ibu juga ingin menambahkan, minggu depan kita akan masuk, ada materi kita yaitu bagaimana cara belajar atau strategi dalam belajar efektif. Nah, itulah materi kita minggu depan. Karena pembelajaran kita sudah selesai, nak. Sudah selesai pembelajaran kita. Ibu ingin kalian siapa yang memimpin doa, nak? Saya bisa, Bu. Saya Korin. Oke, silakan Korin untuk kita memimpin doa di akhir ini, nak. Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan mari kita sekarang bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami berterima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu dari awal hingga akhir, sehingga kami dapat bertemu dalam kegiatan Zoom hari ini. Ya Bapa, terima kasih juga atas penyertaan-Mu kepada Bu Natalia, sehingga pada pagi ini kami mendapatkan materi yang sangat penting, yaitu tentang cara mengatasi malas belajar, dampak, serta apa yang harus kami lakukan agar cara belajar kami lebih efektif ke depannya. Ya Bapak, kiranya Engkau jamah Bu Natalia agar dapat mengajar anak-anak lain yang malas belajar juga seperti kami, agar dapat lebih baik ke depannya seperti kami hari ini. Dan kiranya juga Engkau jamah kami, para anak-anak-Mu, dan juga murid SMPN 177 agar bisa lebih baik lagi ke depannya dalam belajar. Ya Bapak, setelah ini kami akan kembali kepada kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami agar hari ini apapun yang akan kami lakukan dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Nak, dan terima kasih karena kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai dalam materi uji kinerja yang Ibu lakukan. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian yang telah mengikuti materi pembelajaran kita hari ini. Dan semoga kalian semua selalu sehat ya nak ya, sehat, semangat. Pokoknya yang utama adalah sehat dan semangat. Itu adalah faktor yang utama ya nak ya. Oke, selamat pagi nak. Tetap bersemangat. Oke, terima kasih nak. Selamat pagi Bu, terima kasih Bu. Pagi juga Bu, terima kasih. Oke. Baik nak, kalian boleh silakan keluar. Baik Bu, saya izin live mute-nya Bu. Oke nak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya.